semuanya, salam kenal ya. Nama aku Monica Christina. Aku seorang mahasiswi umur 18 dari Tangerang. Kesibukan aku sekarang aku lagi kuliah, kerja sambil oriflame juga. Sekarang aku berada di level beauty influencer 12%. Nah, sedikit latar belakang aku tuh terlahir bukan dari orang yang kaya, cukup sederhana aja gitu. Jadi sambil di sini aku pengen sharing-sharing sedikit nih, kayak kenapa sih awalnya aku pengen ngejalanin bisnis oriflame dan kenapa akhirnya aku memutuskan untuk seriusin bisnis oriflame ini. Jadi awalnya aku tuh sama sekali nggak tahu kalau misalkan oriflame itu ada bisnis yang bisa ngerekrut orang, pokoknya MLM-nya gitu. Yang aku tahu tuh cuman reseller aja, kita jual-jualan produk oriflame kayak gitu. Nah, pas waktu itu tuh aku lagi iseng-iseng lagi main Instagram, terus akhirnya aku ngelihat iklannya upline-ku. Aku cukup tertarik sama iklannya dia, kayak cara pembuatan iklannya emang bagus juga. Jadinya aku memutuskan buat swipe up iklannya. Pas aku swipe up, kita kenalan dan ternyata dia seumuran sama aku kayak gitu. Jadi aku ngerasa kesan pertama yang aku dapat adalah aku bisa nambah teman baru kayak gitu. Nah, setelah dia jelasin terus dia bilang ini bisnis oriflame, dan akhirnya dia menjelaskan tentang semua cara kerja dan segala macamnya. Kayak di situ aku baru tahu kayak, oh, oriflame tuh ada yang kayak gini ya juga ya, cukup menarik sih, aku bilang kayak gitu waktu itu. Aku inget banget. Terus akhirnya aku langsung ngobrol sama orang tua aku, ngobrol sama mamaku. Terus akhirnya mamaku bilang, ya udah nggak apa, kamu coba aja, mana tahu jalan kamu di sana. Terus akhirnya aku coba untuk daftar jadi member oriflame juga gitu. Nah, pertama kali aku daftar itu aku bener-bener berusaha sebisa mungkin, dan aku udah set target nih, pokoknya bulan ini gue harus 3% kayak gitu. Dan akhirnya puji Tuhan banget emang tercapai 3% aku. Dan aku di situ tuh kayak aku langsung ngerasain aku beneran dapat untung banget nih dari jualan produk, juga dapat untung banyak. Terus belum lagi nanti dapat gaji gitu. Aku inget banget waktu itu gaji aku 68.000, dan itu udah termasuk cukup gendut ya kalau misalkan di 3% kayak gitu. Nah, alasan lain, makin lama aku makin jalanin, terus aku ngerasa kayaknya nih bisnis oriflame ini emang cocok banget sama aku. Jadi aku segimanapun adanya masalah, aku akan usaha juga buat tetap jalanin bisnis oriflame ini gitu. Jadi tuh yang bisa bikin aku benar-benar aku mau serius bisnis ini adalah karena pertama itu aku dapat teman-teman baru banyak banget, dan bahkan bisa jadi bestie aku juga, bisa bilang jadi sahabat aku. Itu yang awal kita nggak kenal, beda-beda kotanya jauh-jauh, dan aku dari Surabaya, NTB, Aceh, Padang, dan segala macamnya tuh banyak banget. Terus di sini tuh aku ngerasa kayak ya enak juga sih sebenarnya, gue bisa dapat teman baru banyak banget loh kayak gitu. Jadi kita bisa belajar saling menghargai juga kan, soalnya kayak kita nggak tahu budaya mereka di sana kayak gimana dan segala macam. Jadi kayak kita tuh tahu, oh gitu ya. Jadi itu cukup lumayan nambah pengetahuan, dan aku tuh suka kalau misalnya punya banyak teman baru kayak gitu. Dan aku soalnya orangnya suka banget untuk bersosialisasi kayak gitu. Nah, yang kedua pastinya duitnya. Ya karena kalau misalnya nggak duit agak gimana juga ya gitu kan. Awalnya kan emang incernya di duit kan kayak gitu. Terus setelah itu aku pernah tuh satu malam aku nggak bisa tidur, terus aku cerita sama upline-ku Valen. Kita di situ tuh berdua ngobrolin hal yang cukup serius sih. Kita kayak pokoknya ngomongin tentang mimpi kita ke depannya kayak gimana dan segala macamnya, karena kita sama-sama anak pertama juga dan cewek kayak gitu kan. Jadi nggak tahu, waktu itu kita lagi berbagi cerita aja. Terus habis itu di situ kita berdua janji, oke, kita harus tekunin nih bisnis oriflame karena bisnis ini kan jangka panjang. Jadi kita emang udah punya set target yang cukup jauh kayak gitu. Cuman tetap kan kita usahain dulu yang dikit, yang pendek-pendek yang bisa kita gapai dulu kayak gitu. Pokoknya di situ kita berdua janji. Terus aku udah bilang juga sama diri aku sendiri, dan aku juga udah bilang sama orang tua aku, kayak segimanapun nih susahnya di bisnis oriflame ini, aku bakal usahain sebisa aku, sebaik mungkin tiap bulannya aku jalanin. Walaupun aku misalkan stuck level gitu, itu nggak apa-apa gitu, karena aku percaya sih di saat kita stuck level nih, aku pun juga sekarang lagi stuck level teman-teman. Jadi kayak di saat kita lagi stuck level tuh percaya aja pasti Tuhan tuh lagi menyiapkan rencana yang lebih besar. Kayak kenapa ya aku nggak dikasih SM sekarang, kenapa harus nanti? Ya mungkin aja
aku mau dikasih SM-nya pas lagi ada cash award-nya lagi 7 kali 2 juta 7 juta kali 2 gitu maksud aku. Kan itu ini banget ya, lumayan banget kan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kita pokoknya prinsip aku jalanin terus sebisa aku, sebaik mungkin setiap hari itu pasti akan ada hasilnya juga kok kayak gitu. Terus kalau misalkan ditanya gimana sih cara aku untuk ngatur waktu aku bisa ngulangin waktu buat Oriflame. Jadi di tengah-tengah kesibukan aku yang lagi kuliah sambil kerja juga itu, aku biasanya selalu ngebuat timetable per bulan teman-teman. Jadi kalau misalkan nih bulan ini aku lagi nggak ada kuliah karena aku lagi libur kuliah kan, jadi tuh waktu aku bisa lebih longgar dan waktu aku buat kerjain Oriflame bakal lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi pagi sampai sore aku kerja, terus pulang aku mandi, makan, istirahat, terus aku lanjut ngerjain Oriflame, entah itu teleponan sama downline, follow up NS, terus jualan juga bisa. Pokoknya apapun yang bisa aku kerjain itu pasti aku kerjain kayak gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan aku lagi di kantor lagi gak gitu banyak kerjaan dan aku bisa Oriflame-an, ya udah aku Oriflame-an gitu. Sekedar follow up downline, jualan juga, nawar-nawarin produk kayak gitu kan. Pokoknya aku mengusahakan memanfaatkan waktu aku sebaik mungkin sih buat tetap bisa Oriflame-an juga. Jadi pokoknya alasan sesibuk apapun kita itu bukan menjadi alasan ya guys, kalau misalkan emang kita mau tekunin bisnis Oriflame ini. Jadi kita memang harus meluangkan waktu kita buat Oriflame juga kayak gitu. Nah tapi timetable ini aku akan upgrade per bulan karena kan kesibukan aku pasti beda-beda juga kan. Kayak bulan ini aku nggak kuliah, bulan depan aku kuliah gitu, udah mulai masuk. Nah nanti kalau misalnya bulan depan aku udah mulai masuk, timetable aku pasti berubah lagi dengan yang sekarang kayak gitu. Jadi kita harus mengusahakan sih, soalnya kalau nggak buat timetable tuh aku yakin banget sih, dan aku orangnya tuh yang suka lupa waktu gitu. Jadi emang aku harus tata sendiri nih waktu aku harus kayak gimana biar semuanya tuh nggak ada yang kacau gitu, biar ke jalan semua tiga-tiganya kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti nih kayak banyak nanya, terus kalau gitu tidurnya gimana, jam tidurnya gimana? Nah kalau prinsip aku ya, tapi ini balik lagi ke diri sendiri teman-teman, kayak sebutuh fisiknya kita juga. Kalau aku tuh kalau misalkan kesibukan aku makin banyak, aku akan lebih mengurangi waktu tidur aku. Jadi sekarang itu aku selesai Oriflame bisa jam 12, dan dari jam 12 itu aku bisa refreshing dulu sebentar, sekedar nonton YouTube atau main TikTok, terus habis itu baru kita tidur kayak gitu. Dan aku emang selalu refreshing setiap malam, nonton YouTube, nonton TikTok, main TikTok, nggak apa-apa, pokoknya main apapun yang kita mau. Terus habis itu kita baru tidur, karena otak kan juga capek ya kalau dibawa kerja terus, emang harus dibawa refreshing, dan refreshing aku setiap hari kayak gitu. Nah terus saat ini aku udah dapetin banyak banget hal sih dari Oriflame. Yang pasti pertamanya ilmu tentang cara bisnis MLM dan segala macam itu aku dapet banyak banget. Yang awalnya aku nggak tahu nih cara jalaninnya kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana kayak gitu. Nah yang kedua, aku dapat teman-teman baru yang banyak banget, yang bisa support aku setiap bulannya juga. Jadi kayak nggak melulu soal Oriflame, kita bisa curhat-curhat juga soal kehidupan nyata kita gitu, kayak kehidupan kuliah, kayak bahkan keluarga aku juga kadang-kadang aku suka cerita sama mereka kayak gitu-gitu. Jadi kita udah berbagi cerita like-nya emang teman aja gitu loh, jadi bukan partner kerja lagi kayak gitu. Terus aku juga pastinya uangnya aku tabung buat beli-beli hal yang emang aku butuh, dan puji Tuhan banget dari hasil aku Oriflame selama ini aku bisa beli laptop, walaupun nyicil ya teman-teman, tapi aku bisa beli laptop karena emang aku butuh juga buat kuliah kayak gitu. Dan impian aku berikutnya sih aku pengen banget ganti handphone ya, doain semoga kesampaian, amin. Terus aku juga pastinya akan selalu tekunin bisnis ini karena aku lebih ngincer ke bisnis jangka panjangnya gitu. Kenapa sih aku dari tadi bilang soal bisnis jangka panjang? Karena aku nggak mau guys kalau misalkan aku pas lulus aku maunya aku lulus kuliah tuh aku udah yang punya banyak duit gitu loh. Jadi aku makanya ngemaksimalin waktunya untuk Oriflame sekarang, walaupun yang biasanya anak-anak sumuran aku umur 18 itu masih yang main-main deh, nongkrong-nongkrong. Cuman kan lagi corona juga kan, kalau kita nongkrong-nongkrong kan ya nggak berguna juga gitu. Jadi aku lebih baik
menggunakan waktu-waktu aku buat hal-hal yang lebih berguna kayak gitu, kayak Oriflame cari duit kayak gitu kan. Nah terus di sini aku mau bilang juga sih buat kalian semua yang sekarang lagi stuck level dan ngerasa lagi down banget bisnis Oriflame-nya dari diri sendiri maupun dari timnya, dari jaringannya. Kalian percaya aja, kalian kerjain sebisa mungkin, sebaik mungkin setiap harinya. Terus kalian luangin waktu introspeksi diri, jangan lupa itu harus banget introspeksi diri. Terus wajib juga introspeksi diri sama tim. Jadi kayak aku setiap tupo itu nanti pas bulan depan BPS-annya itu aku juga selalu introspeksi diri sendiri aku sama tim aku juga. Jadi aku bilang ke mereka kayak, coba deh sekarang kita introspeksi diri, kenapa kita kemarin bisa kayak gini-gini, bisa stuck level, kenapa kemarin kita progresnya lambat banget dan segala macamnya. Itu ya dari situ kita belajar gitu loh, jadi supaya kita nggak ngulangin hal yang sama lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang banyak yang sekarang banyak yang berpikir udah mau ambang-ambang duh aku harus keluar apa enggak ya kayak gitu kan, ya itu tuh kalian balik lagi, ingat lagi kayak why kalian apa, kenapa kalian pengen join Oriflame kayak gitu. Kalau aku tuh selalu ingetnya kayak gitu karena aku anak pertama, anak cewek juga, jadi aku nggak mau yang kayak manja-manja susahin orang tua aku. Jadi lebih baik aku ngebantu orang tua aku buat ngebiayai hidup aku sendiri gitu. Walaupun emang kuliah aku masih dibayar, makan aku masih dibayar, cuman seenggaknya tuh aku bisa beli barang-barang yang aku pengenin pakai uang aku sendiri, jadi aku nggak perlu minta uang lagi ke mereka kayak gitu sih teman-teman. Terus sama kasih kalian pikir deh kayak dulu pas 3%, pas dulu kalian level 3% itu kalian itu tuh gimana awalnya, kayak sampai sekarang berproses kan pasti kan. Jadi walaupun emang nggak naik terus, nggak up terus, seenggaknya kalian itu tuh berprogres gitu loh. Jadi diinget-inget lagi sih itu. Jadi emang harus mensyukuri juga apa yang udah kalian dapetin sampai sekarang kayak gitu. Yang namanya hidup, pekerjaan apapun pasti kan ada up and down-nya kan kayak gitu. Jadi tetap usahain yang terbaik, kita bisa asal kita mau gitu. Itu quotes yang lumayan simple tapi cukup harus diinget terus-terusan. Pokoknya semangat buat kalian semua yang lagi stuck level, yang lagi down, yang lagi up juga, yang lagi di atas terus Oriflame-nya. Jangan sombong, tetap kerjain sebaik mungkin karena kita nggak tahu juga apa yang bakal terjadi ke depannya. Pokoknya tetap semangat, berdoa sambil berusaha. Semangat semuanya, bye bye.